Baik teman-teman, selamat pagi. Eh, saya kali ini akan membawakan satu topik mengenai kesepian, kecanduan, dan Injil. Sebelumnya, mari kita masuk ke dalam doa ya. Minta teman-teman juga doakan supaya kiranya kita mungkin kalau ada bergumul di dalam kesepian atau kecanduan, supaya kiranya kita juga boleh mengalami kuasa Injil ya. Mari kita berdoa dan supaya teman-teman semua di sini diberkati dari firman Tuhan perenungan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah di dalam pagi hari ini Tuhan yang bersyukur dan menyerahkan perenungan singkat pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati supaya semua yang hadir diberkati dan Engkau yang mengontrol semua dari teknologi dan semua suasana hati kami Tuhan. Jangan ada kuasa apapun yang mengganggu kami Tuhan supaya kiranya Engkau sendiri yang memberkati sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kita renungkan dari firman Tuhan ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Allah Tritunggal ya. Kalau di dalam kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat kata kita itu merupakan bahwa Allah Tritunggal satu pribadi, satu Allah tapi tiga pribadi gitu. Allah yang esa tapi tiga pribadi gitu ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Dan ini adalah yang menjelaskan kenapa Allah itu kasih ya. Kalau dia dirinya adalah kasih, maka dia pun mengasihi di dalam pribadi masing-masing. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa mengasihi Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, dan semuanya saling mengasihi ya. Nah, ini menjadi sumber kasih. Dan kalau kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang sosial ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan juga menciptakan kita berkomunitas ya. Jadi bahkan di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia yang dengan dia gitu ya. Di Kejadian 2 ayat 18. Nah, ayat ini intinya itu manusia tidak baik seorang diri, bukan berarti ini harus dimengerti, bukan berarti setiap manusia itu harus menikah baru nggak lonely. Karena pendeta Billy pernah menafsirkan, pendeta Billy ya, dia menafsirkan intinya itu manusia itu membutuhkan sesama. Saya ambil contoh misalnya ada orang-orang yang memang nggak menikah ya, tapi mereka bisa happy dalam hidupnya, misalnya dan menjadi berkat, misalnya contohnya pendeta Hendra Gemulia ya, kemudian pendeta Ibu Rahmiati ya, nggak menikah tapi bisa punya anak rohani yang banyak dan menjadi berkat dan jadi hamba Tuhan yang baik ya. Nah, kita pun sebagai anak Tuhan ya, yang penting itu adalah apa? Kita itu tidak baik kita seorang diri gitu ya. Kita butuh teman, butuh rekan, butuh tubuh Kristus, butuh gereja, dan kita juga punya Kristus sebagai sahabat yang sejati, dan di dalam Tuhan kita bisa penuh. Teman-teman dalam Tuhan, tapi seringkali mungkin kita bisa merasa kesepian, terisolasi, merasa jauh dari Tuhan dan sesama. Dan sebenarnya perasaan kesepian dan isolasi ini bisa terjadi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Kalau kita lihat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam berkata begini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi kita bisa melihat bahwa Adam itu terisolasi dengan Tuhan Allah, jadinya harusnya dia ada dalam relasi dengan Tuhan Allah, tapi dia menjadi takut jadi dalam relasi yang tidak baik gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa relasi dengan sesama juga nggak menjadi seperti dulu. Ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular dan seterusnya gitu ya. Jadi manusia ada dalam konflik dan semuanya gitu ya. Nah, waktu manusia mau otonomi, bebas dari Tuhan Allah, menentukan yang baik dan yang jahat, hidup dalam dosa, mengambil jalan sendiri, mereka seperti domba yang tersesat. Jadi manusia itu, jadi kita lihat domba itu ya kalau tersesat itu ya dia terpisah dari gembala dan terpisah dari kawanan domba yang lainnya gitu ya. Ketika manusia mau terpisah dari Tuhan Allah, maka dia juga terpisah dari sesamanya dan terpisah dengan alam dan juga dengan dirinya sendiri juga dan terisolasi gitu ya. Ini adalah akibat kejatuhan manusia di dalam dosa.
Nah, kita kan tadi Alkitab sudah kita renungkannya bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah kita sebagai social being, sebagai orang yang harus berkomunitas gitu ya. Dan problema di abad 21 ini adalah salah satunya kesepian. Ini harus kita akui ya, harus kita akui ya bahwa kesepian itu problema yang banyak dihadapi banyak orang, terutama semenjak adanya smartphone, handphone ya. Ini ada buku saya sedang baca ya, namanya buku ya di dalam kalau kita di dalam Kindle book itu ya, seluruh yang terbaik itu yang mental health itu, mental illness itu ya. Saya lupa nomor 2 atau nomor 1 itu adalah buku ini gitu ya. Judulnya adalah The Anxious Generation, generasi yang cemas. Di dalam buku ini dibahas bahwa yang membuat epidemic mental health, mental illness ya. Jadi epidemic itu kalau kita lihat kayak pandemi gitu ya. Jadi banyak orang mengalami pandemi atau epidemi di zaman ini dan mengalami gangguan kesehatan mental itu terutama itu karena virtual world gitu. Bahkan dikatakan bahwa kenapa ya dikatakan di si buku ini memberikan poin sentral seringkali parenting itu adalah kita itu overprotecting orang anak-anak di dalam real world, di dalam dunia nyata, tapi adalah underprotecting di dalam virtual world. Dan kenapa alasan ini adalah anak-anak yang lahir semenjak tahun 1995 itu menjadi generasi yang cemas. Nah, orang-orang itu sebenarnya nggak akan depresi kalau mereka menghadapi ancaman di luar gitu. Tapi mereka akan lebih depresi kalau mereka terisolasi dan lonely dan merasa nggak berguna. Jadi kita itu diciptakan untuk berelasi gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat seringkali kita itu kalau kita terus dengan HP terlalu banyak kita pun terpisah dengan realitas nyata. Terpisah dengan realitas nyata ya. Padahal Tuhan tuh memerintahkan kita untuk menaklukkan alam ini, untuk supaya kita itu bisa menguasai alam ini. Kalau kita lihat di Mazmur 8-nya dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan mau kita menguasai alam semesta ini bukan ditaklukkan oleh alam semesta ini. Kita diciptakan untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan untuk menaklukkan alam semesta itu membawa untuk memuliakan nama Tuhan. Seringkali benda di tangan kita itu bisa bisa membuat kita itu dikuasai. Seharusnya kita tuannya, tapi kita jangan jadi hambanya gitu. Nah, saya mau lihat ada dari perenungan saya itu ada 4 hal yang merusak dari smartphone. Bukan kita menjauh dari smartphone, tapi kita mesti punya hal yang bisa membuat kita discernment gitu, membuat kita punya kebijaksanaan untuk mengontrol, untuk bisa jangan dikuasai, tapi kita menguasai. Pertama dari bahaya daripada smartphone itu adalah kita jadi kurang relasi dengan dunia nyata, membuat yang jauh jadi dekat dan yang dekat jadi nggak digubris, jadi jauh gitu. Ini sudah jelas ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa otak manusia itu sebenarnya social brain ya. Waktu kita itu sebenarnya bukan manusia, otak kita itu didesain bukan untuk bertumbuh sendirian. Bukan untuk bertumbuh sendirian. Jadi ketika kita bertumbuh misalnya kalau disimpan di dalam satu pulau sendirian, itu bisa bisa kesehatan mentalnya pasti terganggu gitu. Karena kita diciptakan untuk social brain, untuk sesama, untuk saling berinteraksi gitu. Makanya childhood zaman dulu itu anak-anak zaman dulu itu lebih sehat sebenarnya. Sekarang itu kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu semua masing-masing dengan HP sendiri ya, itu bahaya sebenarnya. Karena kita tidak bisa tumbuh secara sehat jika kita cuma texting dan emoticon. Komunikasi yang ada jeda ya, ada jeda. Jadi kalau kita bisa dibilang asynchronous ya, dan nggak ada tubuhnya gitu. Kalau komunikasi video call masih lebih baik daripada chat ya, karena ada orang yang hadir tubuhnya dan sekaligus nggak ada jeda dan bolak-balik gitu. Karena kita bisa mendengar suaranya dan bolak-balik ya. Dan komunikasi audio juga masih lebih baik karena masih ada sifatnya, nggak ada jeda dan ada suara yang kita bisa dengar, bisa interpretasikan, dan ada bolak-balik, nggak ada jeda gitu ya. Tapi kalau cuma texting dan emoticon gitu ya, itu tuh kita itu kehilangan relasi sebenarnya. Kehilangan relasi yang kita bisa membayangkan dia lagi apa, semuanya kita nggak terlalu jelas gitu relasinya gimana. Nah ini, dan kalau kita lihat sosial media dan komunikasi itu menjadi terhilang gitu ya. Dan persekutuan, apalagi persekutuan itu di dalam sosial media itu akan menjadi sulit gitu ya. Bahkan sosial media itu adalah sebenarnya didesain
ada social engineering gitu ya. Itu didesain untuk hack otak kita supaya secara behavior psychology kita didesain supaya kita ketagihan. Kita adalah pengguna user. Istilah yang persis digunakan orang yang pakai narkoba bukan pengguna, user. Ya, di dalam sosmed itu adalah kita ada likes, ada follower, membuat kita fokus komunikasi kita jadi cuma performance. Jadi bukan real communication, persekutuan, apalagi sharing, tapi hanya untuk performnya, membuat kita kesepian, craving atau haus akan approval atau penerimaan orang lain ya, craving atau haus akan likes and follow, craving haus akan komen, iri melihat orang lain membandingkan dan segalanya. Dan ini nggak sehat gitu, nggak sehat betul-betul. Dan ini kalau kita lihat ya, membuat kita bisa lebih kesepian gitu. Jadi kalau kita lihat yang kedua, hal yang menghalang bahaya dari sosial media itu, kita diganggu sama notifikasi-notifikasi. Jadi kita lihat, kita itu selalu gelisah mau ada HP di bunyi cetak, cetok, cetak, cetok. Kita lihat di situ lagi ya. Dan screen time itu membuat Blu-ray, membuat kita itu aktif terus. Sifatnya ini adalah bikin kita nggak bisa tidur dengan baik. Kurang tidur. Kalau kita kurang tidur, moodnya jadi jelek, sensitif. Kalau orang nggak tidur lama, bisa mania, bisa halusinasi, bisa psikotik gitu. Dan ini ketika kita makin sensitif, sensitif, ini bisa merusak relasi dan memperparah kesepian dan isolasi. Ini satu hal dari sosial media ya, dari sosial media. Ketiga, kita nggak bisa konsentrasi dalam jangka panjang. Kita nggak bisa konsentrasi dalam panjang. Pikiran kita terdistraksi, dan ini berlawanan sama yang minggu kemarin kita sudah, yang Rabu kemarin kita belajar tentang mindfulness. Waktu teman-teman nggak bisa mindfulness, nggak bisa tenang, nggak bisa silent, nggak bisa tenang sebentar gelisah, sebentar CKP, sebentar gelisah, sebentar CKP ya. Kita sulit look happy dan cemas, nggak bisa silent. Dan kita sulit mendengar suara Tuhan, hikmat Tuhan dalam firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus jika kita terdistraksi. Dan kita kurang bisa berrelasi dengan Tuhan, dan ini bikin kesepian mendalam gitu, nggak konsen. Pikiran susah connect sama Tuhan dan sesama gitu. Susah mindfulness. Dan coba teman-teman nih coba puasa HP ya, Coba lihat gelisah lu kita sebentar 1 menit, 2 menit, 3 menit udah mau cari ke sana. Jadi kita mesti punya roh pengendalian diri gitu, penguasaan diri. Jadi kita mesti punya itu supaya kita bisa mengontrol diri kita gitu. Karena kalau enggak ya, bahkan kita baca pun bisa terpecah pikirannya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu itu ya ada seorang yang bilang kalau dulu kita seperti diving ke dalam lautan kata-kata ya. Sekarang kita cuma snorkeling di atas, melihat sebentar gitu, sebentar udah pecah lagi gitu. Nah ini bahaya dari smartphone ya. Dan terakhir adalah, yang paling bahaya ini adalah kecanduan. Kecanduan sama game, kecanduan sama likes and follow, kecanduan sama berita-berita yang disajikan sesuai dengan maunya kita. Karena sosial media itu adalah menyajikan apa yang sesuai dengan maunya kita. Dan kita akan kebanjiran dopamin terus. Hormon reward happy, terus senang, excitement, tegang badan ini, terus dinikmati terus berita-berita yang kita suka, berita-berita yang disajikan, like and follow, kita craving lagi, dopamin lagi. Dan yang salah satu yang terbayar adalah kecanduan pornografi. Pornografi adalah narkoba baru loh. Ini hati-hati ya. New narkotik ya. Dan ini melibatkan banyak hormon dalam tubuh. Kenapa? Karena ketika orang sedang high, sedang terangsang, itu dia ada seperti kena kokain gitu, feeling high karena dopamin ya. Dan ketika sorry ya to say, kalau orang orgasme gitu ya, dan dia akan seperti mengalami heroin, peredaran rasa sakit yang membuat kita relax. Jadi ini seperti ada polydrug. Jadi adalah drug yang combine antara yang high, kita terangsang dan sebuah high, kemudian relaxation. Dan ini bahaya gitu ya, karena terikat, susah lepas dari seperti ini, nggak mudah loh. Membuat craving tersiklus yang terus-menerus, kecanduan, akhirnya merasa bersalah, kesepian yang lebih dalam. Dan orang yang menggunakan pornografi untuk mengatasi kesepian masuk ke dalam kesepian yang lebih jauh gitu. Dan merasa jauh dari Tuhan dan sesama gitu ya. Ini jebakan sebenarnya, jebakan. Bahkan ya, kalau kita lihat ya, pornografi itu sebenarnya ya merusak prefrontal cortex kita, betul-betul, karena otak kita itu direndam sama dopamin. Otak kita direndam sama dopamin dan itu merusak gitu. Dan kalau prefrontal cortex kita dirusak, maka kita makin cenderung susah untuk mengatasi stres, makin susah untuk mengatasi pengendalian diri, emosi dan semuanya, pengendalian untuk
moral, keputusan moral, dan makin terikat untuk yang lebih dalam lagi, lebih merangsang lagi, dan itu bahaya gitu. Nah, ini saya mau kesaksian sedikit ya. Saya ini orang IT ya. Selain saya juga seorang hamba Tuhan, saya juga orang IT. Saya seorang yang mengerjakan proyek-proyek IT. Sebenarnya saya mendapatkan keuntungan banyak dari sosial media, bisa soal jasa IT saya bisa di-publish, saya bisa ngajar, bisa publish, saya ngajar ya, dipublikasikan proyek-proyek IT saya. Tapi saya juga tahu bahwa sosial media itu sumber pencobaan saya. Ketika saya makin lama memikirkan tentang pergumulan dengan neuroscience, mindfulness, amigdala, prefrontal cortex, berangsur-angsur ya, saya berpikir bahwa yang dulu ku anggap itu berharga, itu sekarang ku anggap sampah karena Kristus. 10 bulan yang lalu, saya stop delete akun Facebook dan delete akun IG. Ini nggak perlu dilakukan sama teman-teman karena tiap orang pergumulan beda-beda ya. Karena bagi saya itu saya mengganggu gitu. Saya jadi terus diganggu sama temptation, bikin cemas, pikirannya nggak konsentrasi dan semuanya. Tapi setelah saya stop, makin lama itu makin fokus, makin fokus. Apalagi setelah mindfulness dan semuanya itu makin fokus. Nah, ini satu kesaksian saya juga ya. Saya seorang yang mau bergumul sebagai anak Tuhan, bergumul mau maju dalam anugerah Tuhan, dalam kesehatan mental saya makin sadar bahwa prefrontal cortex itu penting banget gitu ya. Itu bisa membuat kesehatan mental lebih baik. Makanya saya menjauhkan hal-hal yang dulu saya itu jujur, saya itu terikat sama pornografi. Saya terikat sama pornografi dan itu susah lepasnya. Karena itu ada memori yang udah terikat gitu ya. Udah terikat. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terus Tuhan tolong. Tapi itu nggak jadi sehari, itu nggak mudah gitu. Bergumul saya juga sharing kepada punya accountability partner, teman sharing hamba Tuhan yang juga dia pernah 30 tahun bergumul sama pornografi. Pornografi itu membuat kita terhambat dan membuat kita terisolasi dengan Tuhan, membuat rasa bersalah dan kesepian. Dan itu membuat kesehatan mental kita semakin buruk gitu. Makanya Tuhan kalau tolong saya itu semua semata-mata bukan karena saya, karena anugerah Tuhan. Dan hidup bisa lebih fokus. Hidup bisa lebih fokus. Nasihat saya kepada teman-teman yang bergumul dengan kesepian dan kecanduan, kita tetap makan obat sebagai GKM ya. Saya nggak anti obat. Ini anugerah umum. Kita pun tetap rapuh dan tahu kita rapuh ya, unsur biologisnya gitu ya. Tapi kita harus minta anugerah Tuhan untuk unsur faktor lain gitu, faktor psikologis, faktor sosiologis, sosial dengan relasi dengan orang lain, dan faktor spiritual gitu ya. Untuk faktor kesepian dan adiksi ini dan kecanduan ini kita butuh anugerah Tuhan, baik anugerah umum maupun anugerah khusus gitu ya. Dan kita harus ambil responsibility, ambil tanggung jawab. Jangan bilang bahwa oh kalau saya kecanduan, kalau saya melakukan hal-hal seperti ini itu adalah blame it on the brain gitu. Oh itu otak saya yang salah gitu. Karena saya mengalami ini karena saya memang dibentuknya begini, nggak boleh gitu. Karena kita dikasih Tuhan keputusan moral untuk masih bisa memilih yang baik dan jahat. Tuhan kasih kalau Tuhan minta kita menyangkal diri, dia kasih kekuatan kita untuk melakukannya. Karena kita diberikan Roh Kudusnya. Teman-teman, kondisi yang bergumul dengan kesepian dan kecanduan itu bagi saya ada dua gambaran. Pertama adalah perempuan Samaria ya. Dia kesepian ya. Dia haus, dia rindu akan kasih sayang, dia perlu dipulihkan, perlu mengalami kasih Tuhan, perlu air hidup, dan dia bertemu dengan Yesus dan dia akhirnya dipuaskan. Dan kalau kita lihat di pergumulan yang dengan gambaran lain adalah pergumulan dengan kecanduan itu adalah seperti pergumulan Rasul Paulus di Roma 7 ya. Kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus bilang begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terus Rasul Paulus bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dia bertemu jawabannya, syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus jawabannya, Tuhan, teman-teman. Tuhan Yesus jawaban terhadap pergumulan kita dalam kesepian dan kecanduan. Di dalam Lukas, Yesus mengatakan bahwa roh Allah ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan
kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Teman-teman, ini menggenapi dari Yesaya 61. Tuhan Yesus menggenapi dari Yesaya 61. Dikatakan di dalam Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Ia mengutus aku, ini bahasanya dikit beda ya. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kabar baik ya, kabar baik, dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang terkurung dalam kelepasan dalam penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Tuhan sanggup merubah kita. Kalau kita lihat ya, yang kita yang bergumul dalam kesepian dan adiksi kecanduan, kalau kita lihat karya Kristus ya, kita lihat dua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Pertama perempuan Samaria ya, dia menjadi penginjil, dia menjadi kembali kepada komunitas yang dia tadinya kesepian, dia bisa kembali kepada komunitas dan jadi berkat. Itu tadinya dia malu, dia rasa bersalah dia, itu bisa hilang gitu, dan dia bisa kembali kepada komunitas dan jadi berkat. Orang yang kedua ada Rasul Paulus ya, ketika dia bergumul dengan dulunya kalau kita lihat dia ketika di Roma 7, dia ada kuncinya di Roma 8 ya. Roma 8 ya. Kalau kita lihat di Roma 8, demikian sekali sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang bisa membebaskan kita adalah Roh Kudus itu sendiri gitu. Roh Kudus diberikan kepada kita. Kalau Tuhan minta kita sangkal diri, pikul salib, ikut dia, Tuhan kasih kemampuan itu. Tuhan kasih kemampuan itu. Kalau Tuhan minta kita ikut dia, dia bukan berarti kita harus terseok-seok. Tuhan kasih kemampuan. Ada kekuatan Allah yang menyelamatkan, itu Injil itu sendiri gitu. Injil itu menyelamatkan, Injil itu kabar baik. Ada Tuhan Yesus yang mampu membebaskan kita dari kesepian, dari adiksi dan pergumulan-pergumulan dia dengan dosa. Injil itu kabar baik. Dan kalau kita lihat bahwa Injil itu diberitakan tuh, kalau teman-teman baca dalam kitab Injil ya, Injil itu sebenarnya kita kan sering mengerti Injil keselamatan, betul ya? Injil keselamatan. Bukan cuma Injil keselamatan. Coba kalau ketik di dalam Alkitab masing-masingnya, Injil keselamatan. Paling banyak disebut itu adalah bukan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Maksudnya apa? Injil kerajaan itu berarti apa? Tuhan tuh mau meraja dalam hati kita. Dia bukan saja juru selamat kita, tapi dia tetap raja kita, Tuhan kita. Dia mau menguasai pikiran kita, mau menguasai hidup kita. Dia ada hadir dalam hidup kita. Dan semua pergumulan dosa kita ditanggung di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kita bergumul dalam pergumulan, dalam kesepian dan kecanduan, datang kepada Tuhan Yesus. Karena kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Kerajaan Allah sudah datang. Mari berbalik arah, datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memerintah dalam hati kita. Memerintah dalam hati kita. Rohnya tinggal di dalam diri kita, meraja. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus membuka pintu hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja sebagai Juru Selamat, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus membiarkan Dia meraja di dalam hati kita. Rumah-rumah kita yang kosong, hati-hati kita yang kosong, dibersihkan dan diizinkan Tuhan meraja di sana. Mungkin ada bagian kamar-kamar kita yang ke dalam hati pikiran kita yang kita semua diserahkan sama Tuhan, tapi ada bagian ini saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau. Biarkan Tuhan meraja semuanya. Semua dalam hidup kita Dia meraja dan Dia mengontrol hidup kita dan dipenuhi oleh Tuhan sendiri gitu. Ini sangat indah gitu ya. Jadi saya ajak teman-teman ya, kalau kita bergumul dengan pergumulan dengan kecanduan, kesepian dan semuanya, kita perlu Yesus. Kalau kita susah lepas, struktur hidup saya begini, saya nggak bisa konsentrasi. Saya nggak bisa konsentrasi karena seringkali kita mungkin udah terbiasa dengan handphone yang terikat gitu ya, susah gitu. Terikat susah. Struktur hidup kita sudah dijajah. Mirip dengan bangsa Israel waktu diperbudak Mesir ya. Kita terikat, terjajah gitu ya. Tapi mereka dikatakan mereka nggak bisa worship Tuhan kan. Makanya diutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena itu kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya yang terikat ini. Saya yang terikat ini, Tuhan tolong. Bebaskan. Seperti Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Strukturnya kan kalau struktur hidup kita kalau dijajah itu kita nggak bisa beribadah dengan baik gitu.
Kita butuh adanya pembebas, kita butuh adanya juru selamat, kita butuh adanya Tuhan yang menolong kita, Raja kita yang menolong kita gitu. Dan Tuhan sudah mengalahkan si jahat di kayu salib, dia sudah berkorban bagi kita, dan dia berdiri di pintu muka dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama dengan aku gitu. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Maukah kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, supaya Tuhan menguasai hidup kita? Buka pintu hati kita, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Kita nggak kesepian lagi. Dia selama-lamanya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita tidak akan kesepian selama-lamanya. Karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Mari kita buka pintu hati kita. Kalau kita udah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sekali lagi mau membiarkan dia menguasai kita sepenuhnya. Tubuh, jiwa, roh kita mau dikuasai sama Tuhan. Teman-teman, jangan kita ada mitos gini ya. Oh, kalau orang gangguan kesehatan mental itu jiwanya itu harus gimana ya, nggak bisa untuk bersentuhan dengan Tuhan Allah. Salah gitu. Kenapa? Karena kita diciptakan, ada bagian kita roh ya, ada roh ya, yaitu kita itu bisa berrelasi dengan Tuhan Allah. Memang tubuh kita sakit, tapi kita bisa makan obat, dan Tuhan bisa mampukan kita untuk kita berrelasi dengan Dia. Saya percaya kita semua bisa, walaupun saya pun dulu ya, di dalam saya konsentrasi jelek, dan waktu dulu di sekolah teologi awal-awal ya, saya kan ditemenin sama teman-teman gitu ya, saya jelek konsentrasinya, tapi saya dengar firman Tuhan terus, ada firman yang masuk, ada firman yang masuk, ada firman yang masuk, ada firman yang masuk. Jadi kita semua itu jangan terperdaya oleh mitos atau pikiran yang salah bahwa oh saya sakit, saya nggak bisa melakukan firman Tuhan. Enggak. Firman Tuhan kalau ditanamkan itu bisa seperti benih, seperti benih, seperti benih. Biar kita selalu ingat bahwa satu firman Tuhan ditanamkan itu benih, simpan dalam hati, terus simpan dalam hati. Maka itu akan seperti biji setawi yang kecil, nanti bisa makin lama makin besar gitu. Jadi kita harus pegang firman Tuhan. Buka pintu hati kita, buka pintu hati kita. Kita terima Tuhan, terima firman-Nya, dan kita terima hidup yang baru dari Tuhan itu. Supaya kita terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Saya ngajak kita semua berdoa ya. Saya ngajak kita berdoa, dan mari kita berdoa, yaitu adalah doa Bapa kami ya. Kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami itu dikatakan ada dikuduskan namamu dan juga datanglah kerajaanmu. Kita mau kerajaan Tuhan datang ya, dan ditutup nanti juga karena Engkau yang punya kerajaan. Itu kerajaan Tuhan biar meraja dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, supaya Tuhan memimpin hidup kita, supaya kita dibebaskan dari pergumulan-pergumulan kita yang kesepian, kecanduan, dan kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di surga, dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa-doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman hening di hadapan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kita, kalau kita mungkin punya kesepian. Tuhan tahu kebutuhan kita untuk sosial hidup, untuk berrelasi dengan Tuhan dan sesama. Tuhan tahu kalau kita mungkin terikat di dalam hal-hal yang membuat kita merasa makin kesepian dan jauh daripada Tuhan dan sesama. Dan Tuhan mengerti semuanya. Tuhan mau menolong kita. Kita doa sama Tuhan, minta Tuhan tolong kita dalam pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan.
Saya seringkali kesepian, saya seringkali lemah, seringkali bergumul di dalam dosa, seringkali jatuh bangun, seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saya, sangat mengasihi saya, mengasihi kita semua. Makanya Tuhan juga datang berkorban, bahkan sampai mati di kayu salib untuk dosa kita semua. Kita tolong sama Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita yang susah orang lain mungkin nggak ngerti. Lalu kita kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari janjinya. Pada kesempatan ini jika ada teman-teman yang mau berdoa, silakan berdoa di hadapan Tuhan dan sesama untuk minta anugerah Tuhan, ataupun apapun, mengucap syukur ataupun apapun, silakan.